Artefak teratai daging dibuat dengan mengolah wanita. Langkah pertama disebut Vajra. Dilakukan oleh 108 pria, siang dan malam tanpa henti. Terus-menerus dipelihara. Langkah kedua disebut mengusir energi jahat. Perlu direndam dalam akuarium. Digigit oleh 36 jenis serangga beracun. Kemudian dimasukkan 72 jenis ramuan obat. Lalu direndam. Terakhir, bagian yang hampir kering itu akan dipotong. Melambangkan penguasa, kekuasaan tertinggi. Nenek Yon. Sangat mirip. Bagaimana bisa sangat mirip wanita itu? Tempat apa ini? Selamat datang di Gunung Ta. Sayangku yang menawan. Apa yang kalian lakukan? Ini melanggar hukum. Melanggar hukum? Kamu sebenarnya dari keluargamu. Hadiah untuk kami. Apa maksudmu? Aku tidak mengerti apa yang kau katakan. Tidak mengerti tidak apa-apa. Sekarang kau bisa mengingat dengan baik mengapa kau di sini. Cantik kan? Bantu aku ganti latar belakang. Yao, terima kasih telah bersedia menikahiku. Aku juga menyiapkan untukmu sebuah hadiah. Hadiah? Hadiah apa? Mengapa? Utang judi 30 juta, jika tidak menjualmu, dengan apa aku membayarnya? Setelah kau menghilang, uang di rekeningmu akan menjadi milikku. Kamu tidak memberiku uang untuk dibelanjakan, tidak mengizinkan aku berjudi. Semua ini kamu yang memaksaku. Mengapa? Dua kakak kalian pasti lelah. Kamu pernah berjanji padaku, kamu tidak akan berjudi lagi. Berjanji, kamu percaya kata-kata pria? Oh iya, menikahi kamu. Itu juga bohong, haha. Tidak mungkin. Sepertinya semuanya teringat. Bagaimana dia bisa menyakitiku? Kamu benar-benar naif sampai lucu. Tapi kamu sangat beruntung. Bagian bawah, sangat cantik. Sangat cocok untuk menyuling artefak bunga teratai daging. Kamu nurut saja. Ini juga satu-satunya jalan keluarmu. Lepaskan aku keluar. Berapa banyak uang yang kamu mau, aku bisa memberimu semuanya. Tunggu sebentar. Apa yang kalian lakukan ini melanggar hukum. Di sini, Tuan Buddha kecil adalah hukum. Bawa dia turun, mandikan dan dandan dia dengan baik. Tuan Buddha kecil. Tuan Buddha kecil, inangnya sudah kubawa. Silakan periksa tubuhnya. Perkataan yang sama, jangan buat aku mengulanginya. Aku harus tetap tenang. Aku harus mencari cara untuk kabur. Jangan sentuh aku. Aku bisa melepasnya sendiri. Sudah diperiksa semua. Melapor pada Tuan Buddha kecil, ya sudah diperiksa. Ini kualitas terbaik. Bawa dia keluar. Tuan Buddha kecil, asalkan kau tidak mengubahku menjadi alat ritual daging teratai. Apapun yang kau suruh aku akan lakukan. Berapapun yang kau mau aku akan berikan. Tuan Buddha kecil, jangan dengarkan omongannya. Jangan marah ya. Dia baru tiba di sini, tidak mengerti aturan. Nanti aku pasti akan mendidiknya dengan baik. Kalau masih tidak patuh, langsung beri makan anjing. Bodoh tak tahu maut. Kau ingin membunuhku? Tempat ini adalah neraka. Begitu masuk hidup mati sulit ditebak. Tapi sekarang nyawaku masih berharga. Karena aku adalah inang istimewa. Kalau aku mati, kau dan Tuan Buddha kecil juga tak bisa bertanggung jawab, kan? Di sini tak ada yang tahu berapa banyak yang mati setiap hari. Tak ada yang peduli. Tolong aku. Jadikan aku wanita Tuan Buddha kecil.
menjadi wanita Tuan Buddha kecil. Kau tahu Tuan Buddha kecil paling benci apa? Yaitu kalian semua, wanita pendatang. Paling tak bisa dipercaya. Dulu ibu Tuan Buddha kecil, setelah melahirkan adik perempuannya, langsung meninggalkan mereka dan kabur. Makanya Tuan Buddha kecil 2 tahun terakhir ini terus bertapa, menahan emosi dan memutus nafsu. Kau jangan bermimpi. Aku ulangi sekali lagi. Aku ingin menjadi wanita Tuan Buddha kecil. Nenek Yun, tolong aku. Bantu aku kabur dari sini. Aku mohon, di sini orang yang bisa aku percaya, hanya kau. Kiara, sebenarnya bukan tidak ada. Tampaknya kau lebih dari wanita itu. Lebih berharga. Karena pantangan minum bisa dilanggar. Mengapa pantangan seks tidak bisa dilanggar? Jadi aku hanya butuh 1 kesempatan. Ini adalah guna-guna cinta. Setelah mengoleskannya, pergi mencium Tuan Buddha kecil. Kemudian minumlah ramuan ini. Ingat harus mencium mulut ke mulut. Setelah mencium, apakah dia akan membunuhmu? Aku tidak bisa menjamin. Tuan Buddha kecil. Tuan Buddha kecil sedang mendengarkan Farewell My Concubine. Sungguh seorang Raja Cubarat yang hebat. Kalau begitu biarkan aku menjadi yujimu. Apakah kau menggoda aku? Kau pikir kau pantas? Tuan Buddha kecil, biarkan aku menjadi wanitamu. Aku tidak akan pernah meninggalkanmu. Apa yang kau katakan? Tidak akan pernah meninggalkanku. Tuan Buddha kecil, Jika kau berani mengatakannya lagi, aku akan segera membunuhmu. Pergi. apa yang akan kau lakukan? Lepaskan aku. Lepaskan aku. Saudara-saudara, minumlah dengan baik. Lepaskan. Kau bilang ingin menjadi wanitaku, selalu menemaniku. Benarkah? Tuan Buddha kecil, Anda melakukan ini. Takutnya akan membuat komandan tidak senang. Seminggu kemudian tidak bisa kepada Tongkang menyerahkan artefak daging teratai, dia pasti tidak akan melepaskan kita. Ini urusan yang seharusnya kau urusi. Terima kasih sudah menyelamatkanku tadi. Aku tak mau dijadikan artefak teratai daging. Kalau begitu bantu aku membunuh seseorang. Membunuh? Aku... Tidak bisa, aku belum pernah membunuh siapapun. Artefak teratai daging itu milik pemimpin Tashan, persembahan ritual yang diinginkan Tongkang. Orang ini suka wanita. Seminggu lagi, dia akan bertemu diam-diam denganku. Saat itu kau manfaatkan kesempatan untuk membunuhnya. Masalah ini selesai. Bagaimana kalau aku gagal? Bukan urusanku. Ini buat apa? Tuan Buddha kecil bilang, bagianmu itu terlalu kecil. Rendam dalam ramuan obat, baru pemimpin Tong akan tergoda. Aku tak mau. Kalau kau mau hidup, lakukan saja. Yang sebenarnya diinginkan Tuan Buddha kecil bukan artefak teratai daging, tapi sesuatu yang lain.
Tak ada pria mana pun suka wanita yang sok pintar. Kalau kau tidak menurut, kalau mati ya sudah. Tak ada yang peduli hidup atau matimu. Aku bisa membantumu. Sekaligus juga bisa membunuhmu. Nenek Yun, aku salah. Lakukan tugasmu. Jangan tanya yang tak perlu. Nenek Yun, Nenek Yun. Dia datang. Tuan Buddha kecil. Tuan Buddha kecil. Biarkan aku jadi wanitamu. Seumur hidupku tak akan kutinggalkanmu. Jangan tinggalkan aku. Tunggu di sini. Hanya sedikit lagi. Cepat panggil bantuan. Siapa kau? Siapa orang ini lagi? Peluru menembus atrium kanan jantung, menyebabkan henti jantung. Perkiraan jumlah pendarahan tidak mengenai organ vital, tapi jika peluru tidak segera dikeluarkan, akan ada bahaya nyawa. Kamu tahu siapa dia? Saya dokter, siapapun dia, saya harus menyelamatkannya. Komandan. Orang ini adalah komandan. Dia adalah pemimpin organisasi lokal ini. Kamu yang menyelamatkanku. Bagaimana saya tidak pernah melihatmu? Saya baru saja diculik dan dijual ke sini. Siapa namamu? Xiao Yao. Yao. Kamu dokter? Ke kamarku. Bantu aku mengeluarkan pelurunya. Mulai sekarang kamu adalah orangku. Tapi Tuan Buddha kecil menyuruhku menunggunya di kamar. Tuan Buddha kecil. Ikut aku. Di sisi Lu Wei, aku akan bicara padanya. Lu Wei. Ayo pergi. Jika komandan tidak bisa diselamatkan, aku akan mencincangmu menjadi bubur daging. Minggir, kamu menghalangi cahaya. Komandan sudah bangun. Kakak, kamu sudah bangun. Lu Wei datang. Aku baik-baik saja. Apakah penyerang kita sudah ditangkap? Total 48 orang. Semua tertangkap. Yao yang menyelamatkanku. Mulai sekarang dia adalah wanitaku. Kakak, kamu istirahatlah dengan baik. Urusan pertahanan serahkan padaku. Kamu pergi saja. Yao tinggal menemani saya saja. Tuan kecil, kamu bilang, selama kami mengungkapkan dalangnya, kamu akan membebaskan kami. Itu Tongkang kami yang melakukannya. Aku tahu banyak rahasia Tongkang. Kami juga tahu. Mulai sekarang dia adalah wanita saya. Biarkan aku menjadi wanita Anda. Seumur hidup aku takkan meninggalkanmu. Tuan kecil, komandan bilang harus ditangkap hidup-hidup. Sudah lama tak melihat Tuan kecil marah sebesar ini. Kamu tidak akan selamanya tinggal di kamar Lu Wei, kan? Mana mungkin. Tadi malam aku cuma kebetulan lewat. Kebetulan. Kulihat wajahmu agak pucat. Pulang dan istirahatlah. Aku membutuhkanmu. Aku akan menyuruh orang memanggilmu. Komandan? Yao. Kamu dengarkan baik-baik. Aku tak peduli siapa kamu dulu.
Mulai sekarang, kamu adalah wanitaku. Selain aku tak izinkan siapapun menyentuhmu. Siapapun yang menyentuhmu, akan kubunuh dia. Itu komandan. Aku mengerti. Kamu bilang akan selalu menemaniku. Mengapa masih mengganggu, Komandan? Ada orang datang. Yao, kamu ini baru bangun tidur? Atau ada yang datang? Maaf, komandan. Aku benar-benar ngantuk. Jadi tertidur. Bangun! Kalian ngapain? Komandan, apa yang sedang Anda lakukan? Ruangan ini benar-benar tidak ada yang masuk. Kemarin adikku berjaya di mana-mana. Hari ini aku sengaja untuknya mengadakan pesta kemenangan. Kau adalah wanita aku. Tentu aku harus mendandanimu agar cantik jelita. Menemaniku menghadiri. Komandan, jangan! Jangan! Tolong jangan! Komandan, bukankah kau akan membawa pesta kemenangan? Mengapa membawaku ke sini? Yao, apakah kau merasa kita sangat kejam? Tongkang pemimpin Tashan selalu mengincar tambang emasku. Kalau aku tidak bisa memberikan artefak Rolian terbaik, dia akan mengirim orang membasmi kita. Dunia ini hukum rimba. Kita harus bertahan hidup. Jadi kita harus kejam pada mereka. Tapi orang yang mengkhianatiku. Komandan, orang yang Anda suruh kami cari sudah ditemukan. Cepat ini. Bagus. Yao. Jadilah wanitaku. Aku akan membalas dendam untukmu. Tapi Luwei tidak pantas. Komandan, sang Buddha muda sudah tiba. Sajikan anggur untuk sang Buddha muda. Kakak, kau tahu aku sedang betapa menjauhi hawa nafsu. Tidak menghargai aku? Kakak jangan berlebihan. Kalau begitu pasti wibawaku tidak cukup besar. Yao, kalian semua lulusan universitas, orang terpelajar. Tolong kamu bantu saya membujuknya. Nah, begitu dong. Pantangan minumannya sudah dilanggar. Bagaimana kalau pantangan seksnya juga dilanggar? Ayo untuk tuan muda. Persembahkan hadiah. Perempuan ini sih, kalau lampu mati sama saja. Tapi Yao beda. Yao adalah orang saya. Kalau kamu berani mengkhianati saya, kamu tahu akibatnya. Komandan, saya menghormati Anda dengan segelas. Baik.
pelan-pelan saja. Saya sudah mabuk. Pulang dulu. Oke, kamu pulang dulu. Gadis ini masih muda loh. Kamu harus hati-hati ya. Yao, tunggu sampai lukaku sembuh. Kita bisa bersama. Kamu harus tetap suci untukku. Kalau tidak, aku akan mengirimmu untuk dibuat menjadi alat kultivasi daging teratai. Memotong daging teratai, lalu membunuhmu. Dan dia... Dengar tidak? Komandan Anda tenang saja. Saya tidak akan mengkhianati Anda. Dia tidak benar-benar akan melakukan itu pada gadis itu kan? Lalu aku bagaimana? Aku ini kenapa ya? Dia bersama siapa? Bukan urusanku untuk mengurus. Aku hanya ingin memanfaatkannya untuk pergi dari sini. Bukannya kamu selalu bilang ingin menjadi wanitaku? Kenapa sekarang berubah hati begitu cepat? Komandan bilang, siapapun yang berani menyentuhku, dia akan membunuhnya. Apalagi yang bisa kulakukan? Aku tidak bisa melihat kalian berdua bersaudara, saling bermusuhan. Berarti sekarang kau memutuskan untuk mengkhianatiku? Memilih dia? Tentu saja tidak. Shiru Wang Xun Yan Ding Ma Ding Ha. Aku Xiaomin sangat menentangnya. Aku juga takut dia akan menyakitimu, Xiao Foye. Bawa aku pergi. Ayo kita pergi ke kota Dali bersama-sama. Aku ingin menjadi wanita milikmu. Aku bersumpah, seumur hidupku aku takkan pernah meninggalkanmu. Lebih baik kau tidak membohongiku. Jika tidak, aku jamin kau akan mati dengan mengenaskan. Sudah berani melawan ya? Kau pikir aku tidak berani membunuhmu? Kakak, Tongkang selama bertahun-tahun ini memanfaatkan tangan kami, menyakiti berapa banyak gadis muda. Bahkan jika kami tidak membunuhnya, dia akan tetap membunuh kami. Karena dengan menggunakan seorang wanita bisa menyelesaikan masalah, mengapa tidak dilakukan? Tapi orang ini tidak boleh, Yao. Yao adalah wanitaku. Aku tak akan membiarkannya keluar dari sini. Sedikit pun tidak boleh. Jangan khawatir. Aku pasti akan membuatnya kembali hidup. Siapapun yang berani membawanya pergi, aku akan membuat dia dan dia mati bersama. Tiga hari kemudian, bertemu dengan Tongkang. Hidup dan mati suku kita. Kakak, Anda yang memutuskan. Lu Wei. Senapan yang sangat cantik. Kakak, apakah kau berniat memberikannya kepadaku? Jika suka, ambillah. Terima kasih, Abang. Yao. Akbar membawanya pergi. Tolong Abang bebaskan dia. Komandan orang yang Anda minta sudah datang. Bawa dia masuk. Yao, aku dengan susah payah menemukan seorang kenalan lama untukmu. Mari kita temui bersama. Kamu? Kenapa kamu di sini? Yao, tolong aku. Orang ini pasti sangat kamu kenal. Aku sudah bilang, hanya aku yang bisa membantumu membalas dendam. Sambil-sambil perkenalkan, orang ini adalah suami Yao. Xiao Yao, aku tidak mau mati, asalkan kamu setuju dengan komandan. Mereka akan melepaskanku. Bukankah kamu sangat mencintaiku? Cepat dengarkan, cepat setujui komandan. Lu Wei, Xiao Yao pernah menikah. Wanita seperti ini, kamu tidak mungkin masih menginginkannya, kan? Tuan Buddha kecil. Bukan begitu. Tuan Buddha kecil, aku sudah menghajarnya untukmu. Dia sama sekali bukan seperti yang kamu bayangkan. Dia hanya seorang wanita licik. Dulu demi menikahiku, dia tidak segan melakukan apapun, memberiku obat bius, naik ke tempat tidurku. Dia sama sekali bukan apa yang disebut gadis perawan. Dia sudah membohongimu. Bukan dia yang berbohong. Aku tidak punya hubungan apapun dengannya. Tuan Buddha kecil. Akulah lelaki pertamanya. Tubuhnya sudah lama kumainkan. Dia memang suka menggoda pria. Dia cuma gadis kecil yang manis. Adik, kau dengar semuanya, kan? Tidak perlu. Bahkan demi wanita ini, kau habiskan tenaga.
Komandan, ini benar-benar bukan urusanku. Yang perlu kukatakan sudah kusampaikan. Kalau kalian ingin membunuhnya silakan, atau menahannya juga boleh. Tak ada hubungannya denganku. Ya, aku tahu apapun yang kukatakan hari ini, kau tak akan percaya padaku. Tapi aku dan dia sungguh tak ada hubungan apapun. Bunuh atau siksa terserah kamu. Xiao Yao, kalau bukan karena kau, aku tak akan tertangkap dan dibawa ke sini. Kalau harus mati, aku akan menyeretmu bersamaku. Kau si gadis kecil brengsek. Lu Wei, beberapa hal. Kalau tak cocok jangan dipaksakan. Seperti pistol ini. Tak cocok untukmu. Lihatlah. Pistol ini. Sekarang jadi patuh kan? Lu Wei, kau benar-benar mau demi wanita lawanku? Kakak, jangan lupa. Dia sekarang adalah kunci kita melawan Tongkang. Dalam pertempuran ini, kau sungguh mau, demi seorang wanita seperti ini, hancurkan suku kita? Kau mengancamku. Xiao Foye, Dari awal, kau sengaja memancingku. Apa tujuannya? aku tidak... Kau terus menipuku. Aku ditipu datang ke Gunung Pagoda. Semua ini kau tahu. Aku mengaku. Awalnya aku memang ingin kabur. Mendekatimu hanya untuk bertahan hidup. Tapi setiap kali aku membutuhkanmu, saat aku paling takut, aku menyadari kau. Tuan Buddha kecil. Masuklah. Tuan Buddha kecil, kau sudah menyelidiki kalau aku difitnah, bukan? Kau terus membohongiku. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Pasti ada kesalahpahaman di sini. Kumohon percayalah padaku. Karena kau sudah yakin kalau aku menipumu, maka apapun yang kukatakan, kau tidak akan percaya, bukan? Yang ingin kukatakan, bagaimanapun kau memperlakukanku, jika aku hanya sekadar ingin kabur, maka aku tidak perlu menggoda kau. Aku bisa saja menjadi gundik komandan. Bukankah kesuksesannya lebih tinggi? Ucapanmu terdengar masuk akal. Lalu mengapa? Karena aku jatuh cinta padamu. Aku ingin bersamamu. Malam ini, tempat komandan akan kebakaran. Di belakang ruang meditasi ini, ada terowongan rahasia. Lewati terowongan itu ke timur. Beberapa kilometer jauhnya ada pabrik tua. Tunggu aku di sana. Aku akan mengantarmu ke kota Dali. Kota Dali? Tenang saja. Aku akan meminta orang yang paling kupercayai melindungimu secara diam-diam. Siap. Waktunya sudah tiba, Xiao Foye. Saatnya bertindak. Pergilah. Aku pasti akan berhasil melarikan diri. Ruang komandan terbakar. Cepat ke sana. Cepat. Cepat. Kamu juga pergilah. Yao, kenapa terburu-buru? Mau kemana? Komandan, bukankah kamu... Bukankah sudah telah tewas dalam kebakaran? Komandan, mohon pikirkan sekali lagi. Bunuh Nona Xiao. Khawatir di pihak Tongkang. Anda tidak bisa mempertanggungjawabkannya.
Kamu cuma anjing peliharaan Lu Wei. Apa hakmu bicara padaku? Beritahu Xiaofoye. Kali ini, ku tak bisa menepati janji. Siapa sebenarnya pria ini? Bagaimana kamu bisa tahu rencana pelarianku? Mungkinkah? Apakah Xiaofoye menipuku? Memang. Xiaofoye menipumu. Sudah kukatakan. Hanya aku yang bisa memberimu kesempatan. Lu Wei, kamu datang. Orang ini mengikutimu selama lebih dari 20 tahun. Memiliki hubungan gelap dengan wanita ini. Melarikan diri di tengah malam. Aku menerima informasi dan menyiapkan sebelumnya. Sudah kuselesaikan untukmu, pengkhianat ini. Katakan, haruskah kau berterima kasih padaku? Mama jangan pergi. Jangan tinggalkan aku. Mama jangan pergi. Jangan tinggalkan aku. Xiao Wei, bagaimana? Kamu baik-baik saja? Ibumu pernah menyelamatkanku. Sebelum dia pergi, aku berjanji padanya. Aku tidak akan pernah membiarkan kamu menderita cedera apapun, kecuali aku mati. Yao mengkhianatiku. Masih ingin melarikan diri. Menurutmu haruskah dibunuh? Mengapa kau menipuku? Komandan, kenapa aku di sini? Semua yang ada di sini adalah milikku. Kamu kira dengan menjadi wanita Lu Wei bisa lolos dari genggamanku? Dengan keahlian menembak Xiaofoye, dia tidak akan meleset. Mungkinkah dia tidak benar-benar ingin membunuhku? Tapi sekarang, aku harus bergantung pada komandan. Baru bisa punya kesempatan melarikan diri. Bagaimana mungkin aku menjadi wanita Lu Wei? Aku hanya ingin menyelamatkan nyawaku. Tapi dari nada bicara komandan, dia kan adik kandungmu. Kamu sepertinya sangat membencinya. Anak dari wanita simpanan di luar. Pantas bersaing denganku merebut wanita. Akulah raja di sini. Siapapun yang berani mengkhianatiku harus mati. Komandan, mayat Lu Wei ditemukan. Apa? Xiaofoye mati. Lu Wei mati. Apakah kamu sangat menyesal? Apa yang harus kusesali? Untung saja nyawaku kuat. Baru saja tidak ditembak mati olehnya. Bagus. Aku suka yang seperti ini, wanita yang tahu diri. Kalau tidak, malam ini ikutlah denganku. Komandan, aku masih terluka. Xiaofoye, di mana kau menyelamatkanku? Komandan, Xiaofoye, di mana kau menyelamatkanku? Komandan. Komandan, ada masalah? Bukankah sudah dilarang siapapun masuk? Siapa yang menyuruhmu masuk? Pergi! Komandan, Xiaofoye tidak mati. Dia menipu kita. Apa katamu? Aku gagal menyergap Xiaofoye. Dia tidak mati. Kamu pulang dulu. Kamu ikut aku.
Xiaofoye, kau tidak mati. Sudah aku katakan, aku akan membawamu pergi. Sebelum ini, aku tidak akan mati. Oh iya, Yunpo menipumu. Dia mata-mata. Dia mata-mata yang dikirim komandan. Aku sudah tahu. Komandan itu peragu. Dia tidak akan menyimpan mata-mata yang sudah terbongkar di dekatnya. Jangan takut. Di sini tidak ada obat bius. Tahanlah. Jadi bagaimana, Komandan? Tahu rencana kabur kita? Kenapa dia tiba-tiba ingin membunuhmu? Kau khawatir padaku? Aku sangat senang. Bisakah kau memberitahuku apa yang sebenarnya terjadi? Sang komandan mengirim orang. Aku di samping altar bencana. Aku sudah lama curiga ada pengkhianat di perkemahan. Jadi aku sama sekali tidak bertemu Tongkang. Masih sakit. Sakit. Maaf. Saat itu aku tidak punya pilihan lain. Aku tahu. Dengan kemampuan menembakmu, bagaimana mungkin aku masih hidup sampai sekarang? Kau tahu, ketika aku pikir aku akan mati, di pikiranku hanya ada dua orang. Satu adalah adik perempuanku, Mayue, dan satunya lagi adalah kau. Xiaofoye bertapa selama 2 tahun, hanya untuk mendoakan keselamatan adiknya. Dia sebenarnya bisa pergi dari sini, tapi dia kembali. Kau tahu kenapa? Kenapa? Selama itu perempuan menginjakkan kaki di tanah Tashan. Jangan harap bisa pergi hidup-hidup. Mayue, dia di mana? Kenapa aku tidak pernah melihatnya? Akan ada kesempatan untuk melihatnya. Lalu selanjutnya? Apa rencanamu? Kakak dan Tongkang sudah berkomplot selama bertahun-tahun. Di organisasi sudah lama ada masalah internal dan eksternal. Setiap hari ada banyak gadis yang diculik. Untuk menyelesaikan masalah mereka sepenuhnya, harus menyelesaikan Tongkang. Kalau begitu aku masih punya kesempatan pergi ke Daligen. Jika kau percaya padaku, aku bisa membantumu. Kita selamatkan mereka bersama. Jika kau benar-benar berpikir begitu, kesempatan memang ada. Tapi, takkan bisa keluar hidup-hidup. Harus mati dulu. Apa maksudnya? Harus mati dulu. Ambil ini. Malam ini, aku akan mengantarmu keluar. Pergi malam ini juga. Kenapa? Enggan pergi ya? Buruk, anjing Xiaofoye kabur. Malam ini pukul 7:30, aku akan melepaskan anjingnya. Dengar suara langsung pergi. Jangan menoleh. Takkan ada yang menghalangimu. Waktunya tiba. Komandan memanggilmu sekarang. Temui dia. Apa? Sekarang? Yao, kau datang. Kekuatan antara kita terlalu berbeda jauh. Jika kita manfaatkan ketidaksiapannya, langsung tembak kepalanya. Kurasa peluang sukses lebih tinggi. Tapi begitu aku bunuh komandan, pasti takkan selamat. Bisa juga menyangkut Xiaofoye. Komandan cari aku untuk apa? Apa lagi yang bisa kulakukan padamu? Ya cuma urusan itu. Sujud! Sayang, berani melukaiku? Penjaga! Yao. Kau takkan bisa lolos dariku. Sekarang kau pasti mati. Terus lari. Lari ke tepi jurang. Lompat ke bawah. Di bawah aku akan lebih dulu. Pasang jaring untuk menangkapmu.
nggak bakal benar-benar mati. Tapi kamu harus ingat, pancing kakak laki-laki keluar, lompat dari tebing di depannya. Xiaoyao. Apakah aku percaya? Bahkan khayalan sebelum mati adalah kamu. Jaringnya di mana? Kamu bohong lagi padaku. Jangan bicara. Juga jangan tidur, tetap sadar. Ini di mana? Ruang rahasia di kamarku. Kamar kamu? Kamu bawa aku balik lagi. Lalu apa gunanya aku lompat dari tebing? Karena aku sendiri nggak bisa bawa kamu keluar. Tujuan kamu lompat dari tebing adalah buat ilusi kematian kamu. Aku nggak ngerti. Kenapa harus aku mati dulu baru bisa keluar? Aku nggak bisa bawa kamu keluar. Tapi kakak laki-lakiku bisa. Komandan. Xiaofoye, kamu main-main sama aku? Beberapa hari kemudian, Komandan dan Tongkang diam-diam janjian di kota Dali. Bertemu nanti, aku akan atur kamu naik konvoi Komandan. Tapi... Ingat apa yang kamu janji sama aku. Nggak bakal ninggalin aku. Aku akan tepati janjiku. Terima kasih. Waktunya sudah tiba. Jangan takut, pegang saja. Kamu gantikan identitasnya. Ikuti mobil komandan. Pergi ke kota Dali. Aku tahu. Jangan cuma tahu saja. Ini harus kamu bawa. Untuk jaga-jaga. Kalau gagal gimana? Mati. Pergilah. Ayo minum sedikit. Minum sedikit dong. Lambat banget. Kayak cewek. Cewek-cewek di area kita putih dan cantik banget. Kamu ingat nggak? Mudah banget. Naik mobil berangkat. Nanti sampai di kota Dali, aku pasti cari cewek. Sudah terlalu lama di sini, setiap hari lihat cewek. Tapi nggak bisa pegang. Bikin kesel, tahu nggak? Iya. Kamu bilang, membuat senjata sihir teratai daging, butuh banyak pria kuat. Kenapa nggak pernah giliran kita? Sudah lihat semua. Cewek-cewek yang dibeli dari luar. Mereka satu-satu. Kulitnya halus dan muda. Sekarang kalau ketemu satu aku langsung nikmati dia. Cukup mesum. Kamu gimana? Setelah keluar mau ngapain? Cewek. Kalian jangan sentuh aku. Aku orangnya si Tuan Buddha kecil. Kalau ada apa-apa sama aku, kalian semua ikut mati. Dia Yao. Dokter itu. Konon Xiaofoye dan Komandan hanya untuk memperebutkan dia. Akhirnya bermusuhan.
Berhenti, cepat berhenti. Ada wanita di mobil. Berhenti, kejar. Kejar! Siapa yang akan menangkapnya hidup-hidup? Akan kuberi hadiah! Xiaofoye, di mana kau? Cepat selamatkan aku. Sudah ketemu? Wanita itu jatuh dari tebing. Di bawah sana penuh binatang buas. Dia pasti tidak selamat. Sampah. Mati pun harus ditemukan. Aku harus melihat mayatnya. Komandan. Lanjutkan pencarian. Komandan. Saat kita baru saja pergi, aku memang melihat binatang buas pergi ke sana. Kalau kita kembali mencari sekarang, wanita itu mungkin bahkan serpihan tulang pun hilang. Lanjutkan pencarian. Ada orang? Ada orang? Ada orang? Ada orang? Ada orang? Lu Wei, kamu penipu besar. Kamu menipuku lagi. Berteriak begitu keras? Tidak takut didengar orang? Lu Wei, kamu bajingan. Lu Wei, kamu bajingan. Hari ini kamu memanggil namaku. Aku sangat senang. Bisakah kamu berjalan sendiri? Tenang saja. Aku tidak akan meninggalkanmu. Jadi mobilnya rusak. Itu sebabnya kamu terlambat ya? Tentu saja. Sakit? Tidak sakit. Kamu bergantung padaku seperti ini. Bagaimana aku bisa menyetir? Sekarang belum aman. Sebelum sampai di kota Dali, kita tidak boleh lengah. Sesampainya di kota Dali, aku pasti punya kesempatan untuk melarikan diri. Jadi, Lu Wei, maaf. Lu Wei, kamu di mana? Lu Wei? Lu Wei? Lu Wei? Kamu di mana? Xiao Yao, aku sudah bilang, jika kamu berani melarikan diri, aku akan memotongmu kecil-kecil. Lu Wei, cepat selamatkan aku. Mengapa kamu mengkhianatiku? Bukankah kamu sudah berjanji padaku tidak akan meninggalkanku? Mengapa? Maaf. Bermimpi buruk. Aku ada di mimpimu. Tenang. Selain kebebasan, apa yang kamu inginkan? Aku bisa memberikannya padamu. Kamu tinggal di sini dulu. Lu Wei, keluar sekarang. Kau pikir bersembunyi di kota Dali? Aku tidak bisa menemukan kalian. Sayang, aku akan memotongmu kecil-kecil. Dia adalah wanitaku. Siapapun tidak boleh menyentuhnya.
Liu Wei, Ingin mati ya? Aku akan memenuhi keinginanmu. Jika kakak bersikeras membunuhnya, bunuh aku saja dulu. Baiklah. Aku akan mengabulkan permintaanmu. Komandan, tolong jangan sakiti Xiaofoye. Ini wilayah tentara pemerintah. Kakak, kenapa keributan besar ini? Tongkang mengambil keuntungan dari situasi. Kakak, kamu serius mau seperti ini? Komandan, pemimpin Tong meminta Anda datang. Yao, jangan sampai aku melihatmu lagi. Kalau tidak, aku tidak akan membiarkanmu hidup keluar dari pandanganku. Xiaofoye, Di mana kotak P3K? Sorry. Aku pergi urus sesuatu. Segera kembali. lukamu parah? Bisakah kamu tidak pergi? Ambil ini. Simpan ini. Apakah dia mengancamku? Atau benar-benar membantuku? Siapapun yang berani masuk lagi, tembak mati dia. Tidak peduli siapa. Zhou Xiaofi, ini kesempatan baikku untuk melarikan diri. Apa yang terjadi? Mungkinkah Xiaofoye sedang mengujiku? Kalau begitu, lebih baik aku memutar balik rencananya. Jika aku punya ponsel, aku bisa menghubungi keluargaku dan minta tolong polisi. Kakak, tolong aku. Mohon tolong aku. Kamu anak kecil, berani kabur. Lihat bagaimana aku menghukummu. Lepaskan aku. Aku mau pulang. Lepaskan aku. Kamu siapa? Jangan ikut campur. Lepaskan dia sekarang. Kak, saya orang Mengbang. Saya diculik dan dijual. Nama saya Wen Min. Kamu harus menolong saya. Hubungi keluarga saya. Berapa harganya? Saya beli dia. Beli dia. Sepertinya kamu tidak mampu membelinya. Benarkah? Siapa bilang dia tidak mampu membeli? Xiaofoye. Liu Wei. Kami tidak tahu. Dia adalah wanita kamu. Itu. Maaf, kami tidak tahu. Tolong Xiaofoye. Jangan menyusahkan kami. Gadis ini berguna untuk bos kami. Bukan dengan uang, bisa diselesaikan. Liu Wei. Naik! Kak. Liu Wei, bisakah kamu? Kamu sendiri saja tidak aman. Masih mikir menyelamatkan orang lain. Aku... Kak. Liu Wei. Liu Wei, kamu punya uang? Tenang, aku akan kembalikan. Hubungan sosial di Taishan rumit. Sebelum jelas siapa sebenarnya mereka, aku tidak akan turun tangan. Kalau aku yang turun tangan? Gadis itu dari tempat yang sama denganku. Aku tidak bisa diam saja. Berapa banyak orang diculik setiap hari? Kamu tahu? Bisakah kamu selamatkan semuanya? Aku... Jangan bicara lagi. Liu Wei. Tolong kirimkan uang. Kamu boleh minta uang, tapi soal menyelamatkan orang, tunda dulu. Ambil uang ini. Jika perlu beritahu saya lagi. Tidakkah kamu takut saya lari dengan uang ini? Kamu pernah bilang tidak akan meninggalkan saya. Liu Wei, jika kamu hanya orang biasa, saya mau bersama kamu. Tapi identitasmu menetapkan kita tidak cocok. Apa yang kamu pikirkan?
Saya tidak tahu kapan mulainya punya perasaan padamu. Tapi, saya tidak bisa mengendalikan hati saya. Halo. Baik, saya mengerti. Saya harus kabur. Sekarang saya punya uang. Saya bisa naik taksi. Ya, naik taksi ke Mengbang. Mau kemana, Nona? Pak, dari sini ke Mengbang butuh berapa lama? Kamu mau ke Mengbang? Kamu kabur. Kamu kabur ya? Kalau saya kabur, Bagaimana mungkin punya uang untuk taksi? Lebih baik kamu turun. Saya tidak mau cari masalah. suami saya kerja di Mengbang. Tapi dia tidak sempat menjemput saya. Jadi saya hanya bisa naik taksi sendiri pulang. Tenang saja. Saya tidak akan merepotkanmu. Tapi, saya masih punya permintaan. Bisakah kamu menjual ponselmu padaku? Mau apa dengan ponselku? Turun sekarang. Aku akan telepon polisi sekarang. Aku cuma mau pakai ponselmu untuk menghubungi suamiku. Ponselku habis baterainya. Aku tidak bisa jual ponselku padamu. Tapi aku bisa antar kamu beli yang baru. Apa ada masalah? Nona Xiao, sudah terlambat. Kamu harus pulang sekarang. Tuan Mudafo, ini yang diminta Nona Xiao. Kamu sudah pulang? Bukannya kamu mau ini? Ini untukmu. Maaf. Bukannya kamu janji padaku akan menemaniku? Kenapa lari? Sopir taksi ini dibunuh olehmu. Tino? Aku tidak. Aku cuma mau kasih tahu keluarga, kalau aku baik-baik saja, percayalah padaku. Kalau keluargamu semua mati, kamu tidak akan punya beban lagi. Tidak akan mau kabur lagi. Jangan. Jangan, aku mohon jangan sakiti keluargaku. Kalau kamu sakiti mereka, bahkan kalau kamu ikat aku di dekatmu, aku akan benci kamu seumur hidup. Benci aku? Terus kenapa? Asal kamu ada di dekatku. Yang lain tidak aku peduli. Aku bersumpah. Aku bersumpah akan seumur hidup di dekatmu. Asalkan kamu bisa membantuku, lindungi mereka dengan baik. Karena meskipun bukan kamu, komandan juga tidak akan membiarkan mereka. Jangan tinggalkan aku. Ibu jangan tinggalkan aku. Aku akan selalu patuh mulai sekarang, akan mendengarkan kata-kata ibu. Asalkan ibu tetap di sampingku, aku akan melakukan apapun yang kamu minta. Ibu. Xiaofei, aku mohon padamu, aku hanya punya satu permintaan ini, asalkan kamu setuju. Setelah kamu menyetujui permintaanku ini, aku akan menemanimu seumur hidup. Xiaofei. Xiaofei. Kamu adalah dokter. Kamu seharusnya tahu. Jika tendon dan ligamen robek, kamu hanya bisa seperti reptil, merangkak seumur hidup. Jika kamu berani melarikan diri lagi, aku akan membuatmu merasakan menjadi reptil. Bagaimana rasanya? Tidak, aku tidak akan lari lagi. Aku tidak akan lari lagi seumur hidupku. Aku akan melindungi mereka. Tapi jika kamu melarikan diri lagi, aku pasti akan tanpa ampun membunuh seluruh keluargamu. Aku tidak akan. Asalkan kamu melindungi mereka dengan baik. Apapun yang kamu katakan nanti, aku akan mendengarkanmu. Apakah kamu masih mau ponselnya? Tidak mau. Aku tidak mau apa-apa. Xiaofei. Anak itu, bisakah kamu membantuku menyelamatkannya?
Sekarang kamu sendiri dalam bahaya. Masih memikirkan menyelamatkan orang lain. Setiap hari begitu banyak anak-anak yang diperdagangkan. Bisakah kamu menyelamatkan semuanya? Takdir mempertemukanku dengannya. Aku pasti akan mencari cara menyelamatkannya. Kenapa harus dia? Dengarkan aku dulu. Aku akan menyelamatkanmu keluar kamu telepon. Tolong laporkan ke polisi untukku hubungi keluargaku. Kakak, percayalah padaku. Aku percaya padamu. Jawab aku kenapa? Bagaimana mungkin aku percaya dalam situasi seperti ini akan menyelamatkan seorang anak yang tidak ada hubungannya denganmu? Aku merasa dia sangat kasihan. Jadi aku ingin membantunya. Jangan coba-coba membohongiku. Kamu tinggal di sini, jangan keluar. Xiao Foye, sesuai perintah Anda, kami menembak ke arah mobil Tongkang. Fungsi token ini sudah cukup. Tapi Xiao Foye, saudara-saudara tidak mengerti mengapa kita harus memprovokasi Tongkang. Apa yang terjadi? Kamu tidak terluka, kan? Tidak. Jangan khawatir. Aku menyuruhmu untuk tidak meninggalkanku, tapi aku tidak bilang akan mengurungmu seumur hidup. Tunggu sampai aku mencapai kesepakatan dengan suku, menyingkirkan Tongkang, mencaplok kakak laki-lakiku. Aku bisa pergi dari sini. Kamu juga pergi dari sini? Kemana? Kamu mau pergi kemana? Aku akan menemanimu kemanapun. Kalau begitu tidurlah. Lihatlah ini. Apakah ada kamu harus menemukan gadis itu? Itu dia. Di sini banyak organisasi kriminal. Setiap kawasan memiliki pasukan bersenjatanya sendiri. Sangat sulit untuk menyerang. Jadi aku butuh waktu. Terima kasih. Asalkan kamu tetap di sisiku. Apa yang kamu mau, aku akan memberikannya. Kamu ini sangat aneh. Di siang hari seperti prajurit. Di malam hari seperti anak kecil. Apa yang harus kulakukan? Tidak usah melakukan apapun. Asalkan kamu menemaniku. Dan itu sudah cukup. Xiao Yao. Ada apa? Besok aku akan membawamu menemui Wen Min. Bagus sekali. Sudahkah kamu bicara dengan mereka? Kalau langsung pergi, apakah mereka akan melepaskannya? Tentu tidak. Lalu bagaimana? Beli dengan uang. Aku tidak akan kabur lagi setelah ini. Setelah semuanya berhasil, maukah kamu menikah denganku? Aku tahu. Aku tadi hanya karena terlalu mendadak. Aku tidak langsung menyadarinya. Adik perempuanku Ma Yue berusia 9 tahun. Usianya hampir sama dengan Wen Min. Ibuku baru saja melahirkan, lalu meninggalkan kami berdua. Ibu, apa yang kau lakukan? Maaf, Mao Wei. Ibu, kau pergi kemana? Ibu! Jadi kau menyelamatkan Wen Min. Karena adik perempuanmu. Sekarang fokusnya bukan dia. Adalah kau. Aku... Ma Yue selalu mendambakan.
bisa punya seseorang yang seperti ibu, yang bisa menemaninya. Aku rasa kau bisa memberikannya padanya. Aku berjanji padamu. Kau percaya padaku membantuku menyelamatkan Wenmin. Jadi aku setuju menikah denganmu. Mayue tahu, dia pasti sangat senang. Tapi, Mayue di mana? Kenapa aku sudah di sini begitu lama, belum pernah melihatnya? Dia di rumah sakit. Rumah sakit. Dia baik-baik saja. Akan baik. Penjaga kompleks ini cukup ketat. Bosnya didukung oleh pejabat tinggi militer. Bahkan polisi tidak bisa berbuat apa-apa. Bisnis utama mereka adalah penculikan anak, perdagangan organ ilegal. Selanjutnya apa yang harus kita lakukan? Bukan kita, adalah kau. Ini $1 juta US. Aku masuk sendiri. Lalu kau? Bos kompleks ini dulu punya masalah denganku. Kalau aku muncul, orang ini tidak bisa diselamatkan. Jadi kali ini hanya bisa mengandalkan dirimu sendiri. Maaf aku menipumu lagi. Selamatkan Wenmin. Sebenarnya untuk membantuku kabur? Akhirnya bertemu Xiao Yao. Siapa kamu? Kamu tidak tahu siapa aku. Lu Wei tidak di depanmu. Menyebutkanku? Siapa kamu sebenarnya? Menurut rencana semula, kamu sudah orangku. Wujudnya ini, dia menipuku. Kamu adalah Tongkang. Memang benar gadis cantik. Hanya saja tidak menyangka. Dia akan menggunakan cara ini mengirimkanmu padaku. Mau kabur? Ini wilayahku. Apakah kamu bilang bisa datang sesukamu? Dan pergi kapan saja? Tidak mungkin. Louis tidak akan menipuku. Kalau menurutku kalian wanita memang mudah ditipu. Kamu pikir Louis benar-benar akan untukmu mengeluarkan uang untuk menyelamatkan Ba? Kamu pikir dia tidak tahu kamu hanya memanfaatkannya untuk kabur? Seseorang yang tidak bisa ditahan. Lagi pula mengapa membuang-buang pikiran padamu? Kamu setuju kan? Tidak mungkin. Aku tidak akan mempercayaimu. Mau lari? Sudah aku katakan, di wilayahku siapapun tidak bisa kabur. Louis berani berulah di wilayahku. Aku akan menghabisi dia juga. Berani memukulku? Aku akan membunuhmu. Louis, selamatkan aku. Di saat seperti ini, memanggil anjing ini percuma saja. Hari ini aku akan membedah perutmu, mengambil organmu dan menjualnya. Kamu cari dia, dia tidak akan menemukanmu. Benarkah? Kamu berani menyentuhnya? Louis, kamu sudah gila ya? Siapa apa yang kamu lakukan? Jangan sentuh dia. Gila ya? Kamu tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Ada aku di sini. Louis, mari bicara baik-baik. Jangan emosi. Tonggang aku orang kecil, kata-kataku tak berarti. Hari ini kakak sulungku menyuruhku mencarimu. Dia menyuruhmu mati. Aku terpaksa menuruti. Kamu anggap aku anak kecil ya? Komandan tidak berani mengambil nyawaku. Kamu pikir dia tulus hati bekerja sama dengan kalian? Kamu pikir kalian bersatu?
bisa merebut tambang emas kami. Lu Wei, jika kamu ingin dengan kami bekerja sama dengan militer, nanti di Tashan, hanya masalah kata-kata saja. Mengapa aku harus percaya padamu? Bukankah kamu ingin menyelamatkan orang? Sekarang juga aku lepaskan. Wenmin tidak penting bagiku. Lu Wei, mari bicara baik-baik. Syaratnya kamu bisa ajukan apa saja. Lu Wei, kamu benar-benar memanfaatkanku? Baik. Pergi. Angkat telepon dan beritahu. Batalkan semua rencana strategis terhadap suku. Aku akan membiarkanmu hidup. Baik. 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 Aku akan menelepon. Kalian semua akan mati. Kalian semua akan mati. Sudahkah kamu menyelesaikan semua yang kuserahkan? Sudah selesai. Zhao Foye, biarkan Nona Xiao masuk. Bukankah itu terlalu berbahaya? Aku akan melindunginya. Operasi kali ini, bahkan jika kita tidak bisa membunuh Tongkang, itu juga akan membuatnya marah sekali. Hentikan mereka, terus bekerja sama dengan kakakku. Ini juga untuk menyelamatkan kesempatan terakhir seluruh suku. Masuk. Kamu bawa Nona Xiao pulang dulu. Zhao Foye, kita pergi dari sini dulu. Aku berjanji padanya. Zhao Foye, Lu Wei. Lu Wei? Lu Wei? Lu Wei? Kamu bangun. Nah, jangan salahkan aku ya. Kamu ingin memanfaatkanku untuk menyingkirkan Tongkang. Aku bisa membantumu membunuhnya, tapi kamu tidak seharusnya membohongiku dengan bilang kamu pergi menyelamatkan Wenmin. Bagaimanapun aku akan menepati janji untuk menyelamatkan Wenmin. Kuharap kamu juga bisa menepati janjimu. Ini benar-benar dua hal yang berbeda. Kenapa kamu selalu... Zhao Foye, buruk. Pasukan komandan dan pasukan kepala suku mulai bertarung. Mengerti. Mungkin dari awal, kamu tidak pernah mempercayaiku, hanya memanfaatkanku. Kamu pikir Lu Wei benar-benar akan untukmu mengeluarkan uang untuk menyelamatkan Ba? Kemarin pagi, basis Taman Penipuan Chai dihancurkan. Polisi segera melancarkan operasi penangkapan. Lebih dari 100 penjahat ditangkap, mencapai kemenangan besar. Sebagian orang yang terjebak telah dikembalikan dengan selamat, tetapi masih ada beberapa anak telah dipindahkan lebih awal. Sampai sekarang belum ada kabar perkembangan. Operasi Gabungan Utara Selatan kali ini akan lebih memperdalam serangan penipu luar negeri. Lu kamu sudah sembuh total. Boleh pulang dari rumah sakit. Nona Xiao, Zhao Foye menyuruhku menjemputmu pergi. Mengerti? Nona Xiao sudah sampai. Kamu bisa melepas penutup mata. 2 jam 15 menit. Arah selatan rumah sakit. Nona Xiao. Mengerti? Lu Wei, kamu sudah kembali. Zhao Foye, bagaimana kamu bisa kembali? Bagaimana keadaan lukamu? Biarkan aku lihat. Tiba sedikit lebih dulu darimu. Sudah tidak apa-apa. Lu Wei, kamu menipuku berkali-kali. Memanfaatkanku. Sekarang giliranku untuk memanfaatkanmu. Kamu berbau disinfektan. Kamu terluka. Luka kecil saja. Pasukan kakak laki-lakiku sudah dipukul mundur. Kita aman. Aku tidak peduli dengan ini. Aku hanya ingin tahu di mana kamu terluka. Lukanya sangat parah. Kenapa tidak segera diobati?
Karena aku buru-buru melihatmu. Begitu buru-buru pulang? Karena kamu merindukanku? Atau takut aku kabur? Kalau aku bilang keduanya, kamu akan sedih. Tengkurap. Hari ini mungkin tidak bisa. Lukaku terlalu parah. Sulit bergerak. Jangan bergerak sembarangan. Liu Wei, kamu sudah tidur? Kamu ngapain di dalam? Perutku agak tidak enak. Sebentar lagi. Benarkah kamu cuma di kamar mandi? Nggak ngapa-ngapain yang lain? Istirahatlah lebih awal. Sudah larut. Buka lihat. Untukku. Suka. Ini aku di luar negeri, pesan khusus. Di seluruh dunia cuma ada satu ini. Yao. Ayo. Aku janji padamu, nanti akan memberimu lebih banyak kebebasan. Asal kamu tidak meninggalkanku. Aku akan memberimu apapun hidup yang kamu inginkan. Kamu sekarang, benarkah untuk berpura-pura? Untuk lain kali, memanfaatkanku sebagai batu loncatan? Atau benar-benar ingin bersamaku? Liu Wei, haruskah aku percaya padamu? Aku ada beberapa urusan yang harus kuselesaikan. Aku akan pulang malam ini. Kalau kamu ngantuk, tidur saja dulu. Jangan tunggu aku. Baik. Kalau begitu kamu istirahat yang cukup. Aku masuk dulu. Halo, siapa ya? Ayah. Ayah, ini aku. Aku Xiao Yao. Halo, siapa ini? Bicara dong. Kalau nggak bicara, aku tutup ya. Halo, Ayah. Kamu dengar nggak? Ayah. Ayah. Datang. Datang. Kenapa kamu minum begitu banyak alkohol? Apakah kamu pernah melakukan hal yang menyakitiku? Aku tidak. Kamu kenapa sih? Tidak. Kamu masih nggak mau ngaku? Kamu tahu nggak rumah sakit itu milikku? Kamu pikir kamu mencuri ponsel orang lain? Oh,
Oh, nggak tahu. Kamu tahu? Kamu sudah tahu semuanya. Xiao Yao. Kamu selalu bilang, "You ingin bersamaku." Tapi hatimu tiap saat ingin kabur. Ketulusanmu tidak pernah ada padaku. Ketulusanmu tidak pernah ada padaku. Kenapa menipuku? Mayue, kenapa kamu datang? Kak, kan kamu sudah janji untuk beberapa hari, tapi tidak juga datang mencariku. Kak, apakah kamu tidak mau aku lagi? Ngomong apa sih? Kakak akhir-akhir ini terlalu sibuk. Jangan berpikir macam-macam. Kenapa dia tidak ada? Aku dengar dari kakak. Kamu namanya Xiao Yao, kan? Kamu adalah adik perempuannya. Ma Qikang? Ya, aku Ma Yue. Kakak Yao, kamu adalah orang yang disukai kakakku. Jadi aku juga suka kamu. Menurutku kakak Yao sangat cantik. Kamu agak tidak pantas untuknya. Dasar kamu, adik. Pertama kali bertemu dengannya, langsung berpihak padanya. Kakak Yao, apakah kamu benar-benar mau menikah dengan kakakku? Kalau begitu, kita akan menjadi satu keluarga. Kakakmu bagaimana? Bilang kepadamu? Kakakku bilang, mau membantumu menyelamatkan orang. Kamu mau menikah dengannya. Aku datang ke sini hari ini hanya ingin bertanya kepadamu, apakah kamu benar-benar mau menikah dengan kakakku atau terpaksa? Tentu saja aku benar-benar mau menikah dengan kakakmu. Bagus sekali. Kakak Yao, aku akan diam-diam memberitahumu sebuah rahasia. Sebenarnya kakak laki-lakiku, dia hanya takut berpisah. Karena itu dia menjadi obsesif. Sama seperti dulu, saat ibu meninggalkan kita. Jika dia mengganggumu, katakan saja padaku. Aku pasti akan membantumu dengan baik. Baik. Aku akan memberitahumu. Boleh. Bagus sekali, bagus sekali. Kalau begitu kita nanti akan menjadi keluarga. Apakah aku nanti seharusnya memanggilmu kakak ipar? Sebut saja apapun yang kamu mau, oke? Masalah ponsel itu salahku. Tapi aku benar-benar hanya ingin memberi kabar pada keluarga bahwa aku baik-baik saja. Jalan Kebun nomor 118. Jangan... Aku mohon padamu. Jangan sakiti keluargaku. Aku bukan pembunuh gila. Aku tidak suka membunuh. Aku hanya benci pengkhianatan. Wenmin, dalam beberapa hari akan diselamatkan. Benarkah? Sebagian orang yang terjebak telah dikembalikan dengan aman, tapi masih ada beberapa anak yang dipindahkan lebih awal. Saat ini, belum ada kabar perkembangan. Operasi Gabungan Selatan Utara kali ini akan lebih mendalam menyerang berbagai organisasi kriminal besar. Jadi anak-anak itu hanya, apakah kamu memindahkan mereka lebih awal? Kamu melakukan ini, bukan untuk memperalatku sebagai alat tawar. Hal ini bukan sesuatu yang dikatakan berita. Hal itu bukan aku yang melakukannya. Kita harus selalu bersama. Di antara kita harus ada kepercayaan yang paling dasar. Ya kan? Tapi kamu juga tidak pernah benar-benar percaya padaku. Kan begitu? Pergilah temani Yue. Aku bisa jalan-jalan sendiri. Tenang saja. Aku tidak akan kabur lagi. Baiklah. Kakak. Kenapa aku merasa pernah melihatmu di suatu tempat? Kita belum pernah bertemu, kan? Bukan. Aku pasti pernah melihatmu di suatu tempat. Apakah kamu sedang liburan atau tinggal di sini? Kak, bisakah kamu setelah menikah dengan kakakku, jangan buru-buru punya bayi? Kenapa? Aku sejak kecil tidak punya ibu. Sekarang di hatiku, kamu seperti ibu kandungku. Meskipun perumpamaan ini agak kurang tepat, tapi Kak Yao, aku menyukaimu. Aku ingin kamu dan kakakku selalu bersama. Dengan begitu aku bisa seperti mencintai ibuku. Mencintaimu?
Ya, kamu pergilah ke tempat lain. Dulu untuk bermain ya, aku mau bicara sedikit dengan Kak Yao. Tidak aku sekarang. Lebih suka Kak Xiao Yao. Sudah pergilah bermain. Nanti aku akan menemuimu. Baiklah. Nanti ingat untuk mencariku. Wenmin sudah diselamatkan. Apakah kamu ingin dia datang menemuimu, atau langsung mengantarnya pulang? Langsung antarkan dia pulang saja. Lagi pula aku dan dia hanya bertemu secara kebetulan. Bisa menyelamatkannya. Aku sudah sangat puas. Dia mempercayaiku. Untung aku tidak mengecewakannya. Baik. Aku terima kasih. Kamu tidak perlu berterima kasih padaku. Aku menepati janjiku. Kamu menepati janjimu. Yao. Yo ingin membeli beberapa barang. Aku akan membawanya keluar sebentar. Kamu jalan-jalan dulu, kami akan segera kembali. Kalian pergi kemana? Jika gaun pengantin tidak cocok, sekarang masih ada waktu untuk mengubahnya. Hari pernikahan sudah dekat. Ayo pergi. Ini bisa dianggap sebagai sebelum pernikahan, tes terakhir. Kalau begitu aku tentu akan bekerja sama denganmu. Apa nih yang ingin kamu lakukan? Apakah kamu butuh bantuan? Jika iya, tolong beritahu aku langsung. Apa maksudmu? Aku tidak butuh. Kamu bukan datang untuk berwisata. Namamu Xiao Yao, orang dari negara bagianmu Myanmar Selatan. Hilang sekitar 2 bulan yang lalu. Aku polisi. Di daftar orang hilang yang aku pegang, ada namamu dan fotomu. Beberapa hari yang lalu seseorang datang melapor, memberitahuku informasi identitasmu. Ini adalah tes dari Luwei. Atau aku benar-benar bisa pulang? Jangan takut. Jika kamu membutuhkan bantuan, beritahu saya. Saya akan membantumu. Saya akan menyelamatkanmu. Tapi kamu harus berjanji padaku. Bantu saya memanggil polisi. Siapa yang memanggil polisi? Kami tidak akan memucurkan ke publik informasi pelapor apapun. Apakah kamu sedang dikendalikan secara fisik? Jawab saya. Orang yang memanggil polisi. Apakah itu Wenmin? Ternyata masih menguji saya. Dia ditahan oleh organisasi militer kawasan sebagai anak untuk perdagangan organ. Karena kalian tahu, gadis ini mengapa tidak menyelamatkannya dulu? Situasinya sekarang lebih berbahaya daripada saya. Kami beberapa hari lalu bekerja sama dan menemukan anak-anak yang dipindahkan. Tapi karena ada yang mengkhianati, operasi kami gagal. Terjadi baku tembak di kawasan. Puluhan anak semuanya meninggal. Termasuk Wenmin. Apa? Kamu bilang Wenmin meninggal? Wenmin diselamatkan. Apakah kamu ingin dia datang menemuimu? Atau langsung mengantarnya pulang? Langsung antar pulang saja. Lagi pula aku dan dia hanya kenalan biasa. Bisa menyelamatkannya, aku sudah sangat puas. Dia pernah percaya padaku. Untungnya aku tidak mengecewakannya. Apa yang kamu katakan benar? Wenmin dia meninggal. Jadi bukan Wenmin yang memanggil polisi. Memang meninggal, puluhan anak. Mayat. Dibakar langsung secara massal. Kami sudah memeriksa daftarnya. Memang ada seorang bernama, gadis bernama Wenmin. Wenmin sudah meninggal. Luwei menipuku lagi. Bukankah Luwei telah menyelamatkan orang itu? Penipu besar ini. Di foto ini ada milik Wenmin. Informasi detail. Tolong percayalah padaku. Orang yang baru saja mengantarmu. Nama aslinya adalah Luwei. Dia terkenal di sini sebagai bos kriminal. Apakah kamu dikendalikan secara paksa? Apakah dia memaksamu menikahinya? Ya. Jadi kapan kalian akan menyelamatkanku? Luwei di daerah ini punya kekuasaan yang sangat luas. Dan sekarang dia sedang bekerja sama dengan beberapa kelompok militer serta suku lokal. Jika kita mengganggunya sekarang, mungkin akan merugikan kita operasi selanjutnya. Jadi kalian ingin aku melakukan apa? Kembali ke sisi Luwei, berpura-pura seolah tidak ada yang terjadi. Setelah itu beritahu kami tentang rencananya selanjutnya. Bantu kami menghancurkan pasukan Luwei. Kalau tidak, kami akan membawamu pergi sekarang. Mungkin kita bahkan tak bisa keluar dari kota Dali sama sekali. Kalau begitu bisakah kamu memberitahuku siapa yang membunuh Wenmin? Pemimpin kelompok militer Tongkang. Apakah kamu mengenal orang ini? Dia juga merupakan mitra Luwei. Salah satu dari kerja sama militernya. Ternyata, dari awal, mereka sudah bersekongkol. Mereka sejak awal sudah menipuku. Di sini, jangan percaya siapapun. Lusa adalah pernikahanku dengan Luwei. Jika aku tidak salah tebak, Tongkang juga akan hadir di sana. Dan juga para kepala suku. Mereka seharusnya semua akan datang. Ini adalah petunjuk yang amat penting. Terima kasih telah memberikan informasi kepada kami. Apakah masih ada yang perlu kulakukan? Aku pasti akan bekerja sama sepenuhnya. Cari kesempatan untuk menaruh pelacak pada hari pernikahan. Dengan begitu polisi akan melalui pelacakan menemukan lokasi pernikahan. Baik.
Sangat cantik. Pergi tunjukkan pada kakak. Kakak Xiao Yao, lihat, gaun yang sangat cantik. Aku akan memakai gaun ini. Sampai mati, aku tidak akan melepasnya. Benar-benar cantik. Apa yang sedang kalian bicarakan? Kakak, aku sangat suka gaun ini. Lebih suka kakak Xiao Yao. Nanti aku ingin bersama kakak Xiao Yao selamanya. Nanti tidak bisa memanggilnya kakak lagi. Harus memanggilnya kakak ipar, mengerti? Xiao Yao. Ada apa denganmu? Setelah mencoba baju, kondisimu selalu tidak baik-baik saja. Aku tidak apa-apa, hanya sedikit lelah. Ingin pulang ke kamar dulu untuk istirahat. Jangan khawatir tentang apapun. Urusan pernikahan serahkan padaku. Pergilah istirahat. Lu Wei, kamu telah berulang kali menipuku. Jangan salahkan aku. Awalnya aku sudah mengatur bridesmaid untukmu. Tapi sekarang mungkin mereka tidak bisa datang. Apa yang terjadi? Mereka diserang. Dalam perjalanan ke sini, keadaan hidup atau mati mereka tidak jelas. Sangat mungkin itu kelompok yang sebelumnya berebut wilayah. Tapi aneh sekali. Bagaimana mereka bisa tahu kalau mereka akan datang? Siapa yang membocorkan kabarnya? Tentu saja aku yang memberitahu polisi langsung. Sampai sekarang kamu masih menipuku. Kalian semua jelas satu kelompok. Lalu sekarang bagaimana? Haruskah kita menunggu mereka? Tunggu sebentar lagi. Pernikahan ini sudah membuatmu terpaksa. Orangnya juga sedikit. Sungguh maaf. Aku tidak terpaksa. Tapi kalau kamu bilang harus menunggu, ya kita tunggu saja. Oh iya. Apakah Tongkang akan datang? Di Tashan, semua kekuatan hanya basa-basi. Dia pasti datang ke pernikahanku. Hanya saja sekarang, aku juga tidak bisa menghubungi Tongkang. Mungkinkah dia tidak mau datang? Seharusnya tidak mungkin. Terakhir kali dia mengubah strategi dan memilih bekerja sama dengan kami. Seharusnya dia akan menghormati ini. Iya, kalian berdiskusi kerjasama. Tapi menjadikan saya sebagai umpan, bekerja sama menipu saya? Tuan Bunda kecil baru saja menerima kabar. Tongkang dan yang lainnya sedang dalam perjalanan ke sini. Diserang. Sudah jelas. Apa yang terjadi? Saat ini belum jelas. Senjata mereka sangat canggih. Tongkang dan yang lainnya sama sekali tidak bisa melawan. Senjata canggih. Jangan-jangan polisi. Cepat periksa! Kerabat yang ikut datang, apakah mereka baik-baik saja? Kerabat dari suku, apakah mereka juga akan datang? Mereka datang bersama kan? Semua merawat saya sejak kecil, dan beberapa tetua Yue. Meskipun tidak ada hubungan darah. Tapi saya menganggap mereka semua sebagai keluarga. Untung tidak ikut dengan pengiring pengantin. Kalau tidak sangat mungkin, semua tertangkap sekaligus. Yue di mana dia? Tenang, saya selalu membawanya bersama saya. Tunggu di sini. Baiklah, aku keluar sebentar. Segera kembali. Waktunya sudah larut. Kerabat sudah datang semua. Meskipun tidak banyak orang, tapi saya tidak ingin melewatkan waktu baik. Ayo pergi. Kebahagiaan masa depan saya sungguh berkaitan denganmu. Mari sambut kedua mempelai. Tuan Buddha kecil sangat tampan. Ya. Keduanya sangat cocok. Benar-benar pasangan yang serasi. Sangat iri. Baik. Baik. Sekarang kamu adalah istriku. Kamu harus memakai nama belakangku. Jadilah Lu Xiaoyao. Di tempat asalku, tak ada aturan seperti itu. Kalau begitu, aku akan pakai nama belakangmu. Xiao Wei. Baiklah. Terakhir kali, kamu dijual saat bulan madu. Kali ini aku pasti akan memberimu perjalanan bulan madu yang sempurna. Mau kemana? Beritahu aku. Eropa, Hawaii, atau tempat lain yang kamu inginkan. Aku akan menemanimu. Waktunya hampir tiba. Kalian berdua harus pergi bersulang. Mengerti. Kalau kamu lelah, kita tak usah pergi. Kalau pengantin tak pergi,
Bukankah itu akan jadi bahan tertawaan keluarga? Semua ini adalah orang-orang yang paling penting bagi Lue. Para sesepuh, petinggi, orang kepercayaan inti. Kalau polisi datang sekarang, pasti bisa menghancurkan habis pasukan lokal 08. Saling menyilangkan gelas. Saling menyilangkan gelas. Bukankah katanya nanti baru menyalakan kembang api? Siapa yang tak sabar menyalakannya sekarang? Itu suara helikopter bersenjata. Semua siaga, bersiap untuk bertempur. Lue, kamu sudah dikepung. Sandra bawa ke sini. Sandera? Kau yang mengundang polisi. Kenapa kamu mengkhianatiku? Semua seorang di dalam, angkat tangan tinggi-tinggi, letakkan senjatamu, serahkan senjata, dan menyerahlah. Yuk ke melawan, hanya ada jalan menuju kematian. Jangan mendekat. Atau aku tembak dia. Abang, aku tidak sakit. Kau harus hidup dengan kakak, dengan baik. Ya. Jangan. Aku polisi Hemei. Ini adalah komandan operasi kali ini. Datang khusus untuk menjengukmu. Terima kasih telah memberi kami petunjuk penting. Halo Nyonya Xiaoyao. Terima kasih atas kerja sama hebatmu. Ini karena kerjasamamu, kami berhasil menyelesaikan operasi bunuh Buddha kali ini. Operasi bunuh Buddha? Iya, kami bersetujuan menangkap Lue. Industri merencanakan bertahun-tahun dan dibalik dalam banyak kasus kriminal besar dengan kejahatan yang keji. Atas nama organisasi, aku ucapkan terima kasih. Bukan begitu. Dia tidak melakukan hal-hal itu. Dia tak pernah membunuh orang baik. Dia pernah bilang, dia Xiaoyao, Tuan Buddha kecil. Lue. Dia sudah meninggal, Lue. Dia sudah meninggal. Aku mau istirahat. Kalian pergi saja. Pergi. Tiga hari kemudian, aku dijadwalkan untuk dipulangkan. Mondstadt di selatan, teman seperjalananku. Banyak juga yang diculik ke korban di Tashan. Aku sudah mencari lama. Teman seperjalananku Bali, benar-benar tidak ada Wenman. Dia sudah meninggal. Domi Menipuku. Tapi, hatiku, rasanya ada bagian yang hilang. Ibu. Ayah. Pulanglah. Sudah pulang saja sudah syukur. Katanya polisi, mereka menipumu dan mengambil uangmu, lalu menjualmu ke Tashan. Nah, sudah banyak menderita ya. Ibu. Polisi sudah datang tadi. Uang hasil tipuan sudah dikembalikan semua. Yoyal, lupakan semua ini. Kamu bisa memulai hidup baru. Ibu. Ayah, ibu. Mas. Membuat kalian khawatir. Kakak Yao. Kakak Yao, ada apa? Beming, kenapa kamu di sini?
Aku pulang lebih awal beberapa hari. Ada apa denganmu? Bukankah kamu yang menyelamatkanku? Kamu bilang apa? Kayau. Karena kamu menyelamatkan saya, jadi sesuai dengan perjanjian sebelumnya, saya segera melaporkan ke polisi dan memberitahu Pak Polisi, kamu dikendalikan oleh Xiaofoy. Mereka pergi menyelamatkanmu. Kamu bilang, akulah yang menyelamatkanmu. Ya, yang mengantarku pulang. Pak tentara itu bilang kamu membawakan pesan untukku. Nanti suruh aku di alamat ini menunggumu. Bilang kamu juga segera akan kembali. Nanti kamu pulang, melihatku selamat, pasti akan sangat senang. Mulai hari ini, kamu dua adalah istriku sekarang. Mulai sekarang, saya akan memakai nama belakangmu. Saya akan dipanggil Xiaolue.